Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marini dengan NIM 1203-11061. Saya selaku koordinator kelompok 1 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Nuramal Mahmud. Kemudian berikutnya adalah Robertus Patut. Yang ketiga adalah Dionisia Afiliani Hemat. Dan yang terakhir adalah Yunita Ajul. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang istilah-istilah dalam anatomi. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Yang pertama adalah definisi anatomi. Anatomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang struktur dan fungsi tubuh manusia. Nah, yang perlu kita ketahui pertama adalah posisi anatomi berdiri. Seperti terlihat pada gambar. Posisi anatomi adalah posisi atau kondisi di mana manusia dalam keadaan atau kondisi berdiri tegak seperti ini, dengan kaki sedikit terbuka, kemudian telapak tangan kedua-duanya terbuka, menghadap ke depan, ibu jari menghadap keluar tubuh dan kelingking menghadap ke bagian dalam tubuh. Kepala dalam keadaan kondisi tegak dan mata tertuju ke depan. Seperti inilah posisi anatomi. Nah, selain posisi anatomi, ada juga bidang anatomi. Bidang anatomi yang pertama adalah bidang sagital. Bidang sagital itu adalah bidang membagi tubuh menjadi dua bagian, tetapi tidak tepat dua bagian. Ini dibagi dari titik tertentu dan tubuh tidak terbagi menjadi dua bagian secara tepat. Selain bidang sagital, ada juga bidang median. Bidang median itu adalah bidang yang membagi tubuh tepat menjadi dua bagian sehingga tubuh terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Kedua adalah bidang frontal. Bidang frontal itu disebut juga dengan bidang koronal, yaitu bidang vertikal yang membagi tubuh menjadi dua bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Kemudian adalah transverse. Transverse nama lainnya adalah bidang horizontal. Nah, bidang horizontal ini atau transverse ini adalah bidang yang membagi tubuh menjadi dua sehingga tubuh terbagi menjadi bagian atas dan bagian bawah. Setelah memahami posisi dan bidang dalam anatomi, ada pula istilah letak yang penting dipelajari dalam anatomi ini. Apa saja istilah letak tersebut? Jadi mari kita lihat. Pertama, dalam anatomi dikenal istilah anterior dan posterior. Apa itu anterior dan posterior? Jadi, dalam bidang dikenal istilah bidang koronal yang berarti bidang vertikal yang tegak lurus terhadap bidang mid sagital dan bidang paramedian. Nah, bidang koronal ini akan membagi tubuh menjadi bagian depan dan bagian belakang. Bagian depan inilah yang dikenal dengan istilah anterior dan bagian belakang dikenal dengan istilah posterior. Kemudian ada istilah letak superior dan inferior. Dalam bidang anatomi ada bidang horizontal atau bidang transversal
yang didefinisikan sebagai bidang hayal yang tegak lurus terhadap bidang mid sagittal, koronal, dan paramedian. Nah, dengan adanya bidang horizontal ini, maka tubuh terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas ini kita kenal dengan superior dan bagian bawah dikenal dengan inferior. Kemudian, dengan adanya bidang mid sagittal dan paramedial ini, kita mengenal juga istilah anatomi, yaitu medial dan lateral. Bagaimana kita memahami istilah medial dan lateral? Jadi, medial didefinisikan sebagai posisi dari struktur tubuh yang terletak lebih dekat dengan struktur bidang mid sagittal daripada bidang lainnya. Sebagai contoh, bagian dada kanan kita ini letaknya lebih medial daripada lengan atas kita. Mengapa? Karena bagian dada lebih dekat dengan bidang mid sagittal. Kemudian, letak lateral. Letak lateral yaitu posisi dari struktur tubuh yang terletak menjauhi sumbu tengah tubuh atau mid sagittal dibanding struktur tubuh lainnya. Sebagai contoh, misalnya lengan kita, lengan atas ini terletak lebih lateral dibandingkan dengan dada kita. Kenapa? Karena lengan atas ini menjauhi bidang mid sagittal, yaitu yang bagian sini, bagian pertengahan tubuh. Kemudian ada istilah letak dorsal dan ventral. Dorsal itu adalah istilah bagian tubuh punggung, sedangkan ventral adalah bagian perut. Kemudian ada istilah jarak relatif yang terbagi menjadi terhadap pangkal ekstremitas. Di sini terbagi atas proksimal dan distal. Jadi dikenal istilah letak proksimal dan distal. Proksimal yaitu posisi struktur tubuh yang lebih mendekati terhadap pangkal ekstremitas. Nah, sebagai contoh bisa kita lihat di sini, lengan atas kita ini terletak lebih proksimal dibandingkan telapak tangan. Kenapa? Karena pangkal ekstremitas terletak di bagian pangkal bahu, berarti dia lebih mendekati pangkal ekstremitas. Kemudian letak distal yaitu posisi struktur tubuh yang lebih menjauhi terhadap pangkal ekstremitas. Contoh, telapak tangan kita ini terletak lebih distal dibandingkan lengan atas kita. Mengapa? Karena telapak tangan kita menjauhi pangkal ekstremitas, yaitu bagian pada pangkal bahu kita. Apa itu fleksi dan eksistensi? Poin pertama yaitu fleksi. Fleksi yaitu gerakan menekuk atau membengkokkan pada manusia. Sedangkan eksistensi adalah yang meluruskan. Dan aduksi. Aduksi yaitu gerakan mendekati tubuh. Dan sedangkan abduksi gerakan menjauhi tubuh. Selanjutnya, gerakan supinasi. Supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan. Contoh gerakannya seperti ini. Sebaliknya, pronasi. Pronasi adalah gerakan menelungkupkan tangan. Contoh gerakannya seperti ini. Oke, supinasi dan pronasi adalah istilah khusus untuk wilayah pergelangan tangan. Ada istilah gerakan khusus pergelangan kaki, yaitu inversi dan eversi. Inversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki menuju ke arah dalam tubuh. Kalau kita ambil contoh, ini adalah telapak kaki, jadi kita miringkan ke arah dalam tubuh. Kemudian kebalikan dari inversi ini adalah eversi, yaitu gerakan memiringkan telapak kaki menuju keluar arah tubuh. Contohnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat dari gambar.